Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini tak kalah seru buat dibahas, yakni seputar kecelakaan maut antara KRL dengan kereta kargo Bromo yang terjadi di stasiun Bekasi baru-baru ini. Seperti apa penanganan pemerintah dan pihak KAI? Dan seperti apa doa dan dukungan yang mengalir deras dari para selebriti tanah air? Tanpa berlama-lama, langsung saja ini dia informasinya. Besti, kabar duka yang menyayat hati datang dari lintas rel stasiun Bekasi Timur. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan KRL dan kereta kargo Bromo menyisakan duka yang teramat dalam. Setidaknya ada belasan jiwa melayang, puluhan lainnya luka-luka, dan sebuah trauma besar yang kini menghantui transportasi publik kita. Mengapa tragedi ini bisa terjadi? Dan benarkah di balik duka ini deretan selebriti tanah air turut merasakan guncangan batin? Dari laporan sementara, pihak berwajib yang bekerja sama dengan pihak KAI telah berhasil mengevakuasi puluhan korban. Dan setidaknya dari laporan terbaru, ada 15 korban meninggal dunia dan 84 korban luka-luka yang saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi. Sementara 10 dari antara korban meninggal dunia itu sudah dikembalikan ke keluarga mereka masing-masing. Dan terbaru, pihak rumah sakit bersama pihak berwajib sudah menyerahkan setidaknya 10 jenazah kepada pihak keluarga. Mendengar kabar tersebut, doa dan ungkapan bela sungkawa mengalir deras dari kalangan selebriti tanah air. Ada Atta Halilintar, Rizky Bilar hingga Vicky Prasetyo yang saat ini secara terang-terangan mengungkapkan rasa sedih yang mendalam. Namun di balik rasa duka tersebut, mereka juga berharap agar pemerintah segera mengevaluasi pihak terkait atas kecelakaan maut ini. Selain itu, pemerintah juga bisa mengambil langkah tegas agar kejadian yang sama tidak terulang lagi dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Yang baik dalam mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban. Semoga selalu diberikan kekuatan, semoga segera dipulihkan fisik dan hatinya. Saya dengar turut berbelasungkawa, turut berduka cita. Kita berdoa yang terbaik ya untuk kejadian di KAI ini. Sangat sedih banget dengar kabarnya. Semoga mungkin kedepannya bisa jadi pelajaran buat semua ya. Mungkin entah ada lampu-lampunya atau gimana caranya. Dan harus kalau menurutku nanti pasti ada pihak berwajib yang lebih ngerti lah apa yang harus Namun siapa sangka nih Besti, jika Rizky Bilar dalam waktu dekat ini akan melakukan perjalanan bisnis menggunakan kereta api. Namun setelah mendengar kabar kecelakaan maut antara KRL dan kereta kargo ini, Rizky Bilar jadi lebih was-was bahkan akan membatalkan rencana perjalanan tersebut. Jujur, saya baru aja mau naik kereta hari Rabu. Jadi was-was nggak sih? Ada hati-hati gak sih mungkin naik kereta? Sepertinya sih ya, tapi ya mudah-mudahan ada satu pembelajaran yang bisa diambil oleh beberapa pihak untuk untuk lebih menjaga supaya kedepannya tidak terjadi lagi yang seperti ini. Tak hanya Atta Halilintar dan Rizky Bilar yang merasakan keresahan atas kecelakaan maut tersebut. Ada juga pihak keluarga korban yang sampai saat ini masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ada juga mudah-mudahan ambulan itu hampir 200 mungkin biar lebih terjadi lagi. 200 ambulan itu ada. Sementara di sisi lain, ada Anita Hara yang turut bereaksi di Besti. Dalam pernyataannya, Anita Hara tak hanya fokus pada jumlah korban, melainkan para korban yang kebanyakan perempuan. Mendengar kabar tersebut, Anita Hara merasa tersentuh, di mana ia membayangkan para wanita tersebut ada yang merupakan ibu rumah tangga yang kehadirannya ditunggu keluarga di rumah. Bukannya kembali ke rumah bertemu keluarga dalam keadaan baik-baik saja, melainkan berpulang ke pangkuan sang Khalik. Apa
apalagi saya ngebayangin banget itu mereka lagi bergegas pengen pulang, ketemu anaknya, ketemu suaminya, dan pastinya pengen melepas rindu setelah seharian bekerja. Dan nggak ada yang pernah tahu ya, namanya hidup dan mati itu memang di tangan Tuhan gitu loh. Sedih banget sih bener. Aduh, nggak kebayang lah namanya seorang ibu yang ibaratnya rindu banget ketemu anak, ketemu suami, tiba-tiba harus nggak bisa ketemu lagi. Itu rasanya, aduh, sedih. Aku benar-benar nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang akan aku bisa lakukan kalau itu terjadi sama aku ya. Jika Anita Hara fokus kepada para korban, berbeda dengan aktor lawas Adi Bing Slamet nih Besti. Ia justru menyoroti kelalaian pihak KAI saat menjalankan tugas mereka. Dan satu hal lagi, semoga peristiwa ini menjadi hikmah buat KAI ya. Buat KAI dalam memberikan pelayanan transportasi kereta api untuk masyarakat agar tetap selamat penggunanya, terus aman, nyaman. Ya kembali lagi yang namanya musibah juga kita nggak bisa tahu sih. Gitu. Tapi semua itu bisa dicegah kalau misalkan semua bekerja dengan baik, mungkin alat-alatnya, SDM-nya juga gitu. Menurut Adi, harusnya lebih waspada dan lebih berhati-hati lagi. Namun setelah melihat apa yang terjadi, Adi Bing Slamet hanya berharap pemerintah bisa mengusut tuntas penyebab tragedi naas yang telah memakan korban jiwa tersebut. Ya, tapi yang jadi yang satu hal yang saya kepengen pihak yang berwajib itu ya menyelidiki itu yang mobil Green Taxi itu. Kenapa berhenti di tengah? Dan saya belum melihat juga dari perusahaan Green itu ada mengucapkan bela sungkawa, saya rasanya belum lihat. Itu ya harapan saya ya apapun yang sudah terjadi ya kita ikut prihatin semua gitu. Mestinya dari pihak Taksi Green juga ada ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban maupun yang masih ya dirawat lah. Apa itu sifatnya bela sungkawa atau support atau apalah, mungkin juga kasih santunan atau apa gitu. Yang terpenting di itu dulu, yang penting di apa namanya tuh dicek lagi lah itu kenapa bisa terjadi seperti itu. Alih-alih menjawab semua keresahan dan rasa trauma publik, Presiden Prabowo Subianto hadir untuk memberikan dukungan support secara mental kepada para korban. Bukan hanya sekedar pernyataan resmi dari Istana Presiden, beliau secara langsung mendatangi rumah sakit di mana para korban menjalani perawatan. Bahkan dalam kesempatan itu, ia menegaskan agar pemerintah bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan evaluasi secara merata guna mengurangi tingkat kecelakaan maut seperti yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur baru-baru ini. Selain aksi nyata perbaikan lintasan, Presiden Prabowo Subianto juga mendesak agar pembangunan flyover di atas perlintasan, terutama di daerah Bekasi. Ia juga mendesak agar pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan kebijakan baru tersebut. Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh
bantuan Presiden. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya. Sudah beberapa puluh tahun nih. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Namun di balik aksi nyata tersebut, tak lupa Prabowo Subianto meluapkan rasa kehilangan dan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban meninggal dunia dan korban luka-luka. Prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan bela sungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Namun di sisi lain, salah satu keluarga korban buka suara di Basti. Karena dalam kecelakaan maut tersebut, salah satu anggota keluarga mereka berinisial E harus menjalani perawatan serius usai mengalami penyumbatan pembuluh darah hingga tangan bengkak akibat terhimpit di dalam kereta. Sang korban dikabarkan sempat harus kehilangan oksigen. Namun karena mendapatkan penanganan tepat waktu, sang korban akhirnya bisa dilarikan ke rumah sakit dan saat ini harus menjalani perawatan intensif, bahkan diharuskan untuk menjalani tindakan operasi. Masih terjepit, dia terkurap begitu mas. Di sini ini orang, ketindihan orang, ini kesininya orang. Ini mayat, ini mayat. Tadi di pasar itu meninggal. Ya udah lemes, kan dipakai oksigen juga. Waktu di pas evakuasi dikasih oksigen, kan udah lemes. Itu saya dapat info, itu kaki bengkak. Dan ada pembengkakan karena pembuluh darah nggak lancar. Dan ada patah di dekat sendi itu ada patah. Tapi nantinya katanya Dokter Nohan itu yang penting darah harus lancar dulu baru dioperasi nanti. Kalau tangan hanya bengkak, tangannya itu. Pihak keluarga semakin merasakan kesedihan yang mendalam lantaran si korban sebelum berangkat kerja sempat meminta dibelikan makanan kesukaannya. Namun belum sempat menikmati makanan tersebut, malah justru meregang nyawa di rumah sakit. Pas pagi masih posisi kerja itu dia bina saya. Ya, halo. Nah itu nanyain dia pengen beli rengginang. Ya, betul. Ya. Nanyain minta tolong beliin rengginang, reti yang mentah. Aku masih di RSUD. Makanya kan saya tahu, saya nungguin Endang itu pulang kan. Pulang kerja biasanya ngambil motor langsung ke rumah saya. Kaki. Nyampe gitu. Nah, makanya saya tanya kalau ya ternyata kan kecelakaan itu. Ya, Korban lainnya datang dari aktris cantik Elis Norin. Lewat sebuah unggahan di media sosial pribadinya, salah satu karyawannya jadi korban dalam kecelakaan maut di stasiun Bekasi Timur. Menanggapi rasa duka dan trauma yang dialami keluarga, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pernyataan resminya sebagai pemerintah yang membidangi perempuan dan anak-anak, pihaknya saat ini fokus pada pemulihan trauma yang dialami oleh korban, khususnya perempuan. Karena sejatinya dalam kecelakaan maut ini lebih banyak memakan korban perempuan. Nah, terkait dengan kami dari Kementerian Perempuan, tentunya pertama
Gerbong 3 dan ada yang dari Hongkong. Tapi Besti, di balik kabar duka ini ada sejumlah selebriti yang kerap menggunakan kereta api atau KRL saat berangkat dan pulang kerja. Salah satunya ada Adrian Maulana. Dalam beberapa unggahannya, ia memperlihatkan Adrian dengan setelan anak kantoran di tengah kota besar berdiri dan berdesak-desakan dengan penumpang yang lain di dalam kereta. Sampai juga kita. Yes, alhamdulillah. Cuma 30 menit dari Tanah Abang udah sampai ke Jorangmango. Nah kan? Nah, berjuang sedikit. Yang penting cepet. Ya sholat maghrib berjamaah. Ya azan. Ya. Selain Adrian, ada aktor Erik Estrada yang juga mengaku kerap menggunakan kereta api saat bepergian dan merasa khawatir akan keselamatannya saat menggunakan transportasi tersebut. Dengan begitu, ia meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi dan pihak KAI juga lebih waspada akan keselamatan penumpang, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Ini tolong dong buat petugas KAI, masa bisa miskomunikasi kayak gini. Benar, yang namanya kelalaian itu kadang terjadi di suatu pekerjaan. Cuman saya mohon, saya sebagai pengguna kereta api jadi takut, terus terang. Kenapa takut? Kalau dipikir tuh kereta api itu untuk tingkat kecelakaannya tuh sedikit. Kenapa? Karena dia mempunyai jalur sendiri gitu loh. Tapi kalau bisa jadi kecelakaan ini kan, kalau dibilangin force major juga enggak, kelalaian petugas ya. Jadi saya mohon keselamatan penumpang itu utama, jadi konsentrasi apabila bekerja. Bukannya saya tidak saya bilang kepada para petugas tidak konsentrasi, enggak, pasti kalian juga konsentrasi, tapi saya mohon tingkatkan kewaspadaan lagi karena takutnya masyarakat menjadi korban. Saya registrasi matur suwun. Kematian memang rahasia, namun keselamatan adalah kewajiban yang harus diupayakan. Semoga atas tragedi di stasiun Bekasi Timur ini semua pihak bertanggung jawab atas keselamatan penumpang. Dan untuk para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Semoga korban yang mengalami luka-luka segera pulih usai mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So tetap di Celebrity Fresh.